Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlita Sari, mahasiswi Tadris Biologi semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sistem reproduksi pria, mata kuliah Biologi Reproduksi. Pertanyaan pertama yaitu, apa sajakah hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki? Seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon, yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel pada organ tubuh. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kemudian pada bagian lain otak, yaitu kelenjar pituitari, dihasilkan hormon yang disebut luteinizing hormon dan hormon perangsang folikel. Jadi hormon yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki yaitu yang pertama hormon perangsang folikel. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan sperma sekitar 65-75 hari. Kemudian yang kedua ada luteinizing hormon. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Sebagian remaja laki-laki juga mengalami penambahan berat badan dan tinggi badan yang signifikan setelah memasuki masa pubertas. Testosteron juga akan mempengaruhi massa tulang dan gairah seksual. Yang selanjutnya itu pertanyaan kedua, bagaimana proses spermatogenesis terjadi? Nah, spermatogenesis adalah proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Spermatogenesis pada sperma biasa terjadi di tubulus seminiferus testis, sedangkan tempat menyimpan sperma sementara terletak di epididymis. Jadi tahapan-tahapan proses spermatogenesis itu ada 3 tahapan. Yang pertama, sel spermatogenesis mengadakan pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit yang diploid dari induk spermatogonia. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis primer dan sekunder menghasilkan spermatosit yang haploid. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks disebut spermiogenesis. Kemudian yang keempat, hasilnya adalah spermatozoa dengan jumlah kromosom haploid yaitu 22 autosom dan 1 kromosom seks, atau 22 ditambah 1X, 22 ditambah 1Y. Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma? Di antaranya adalah yang pertama, menjaga asupan nutrisi. Salah satu cara meningkatkan kualitas sperma adalah dengan menjaga asupan makanan sehat dan bergizi setiap harinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi setidaknya 5 buah porsi buah dan sayur yang berbeda setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah mengonsumsi vitamin dan mineral. Beberapa jenis vitamin dan mineral yang diperoleh dari makanan atau suplemen juga berperan penting dalam membantu meningkatkan kualitas sperma. Salah satunya adalah zinc dan vitamin D. Kemudian yang ketiga adalah mengonsumsi suplemen penambah kualitas sperma. Suplemen D-aspartic acid atau DAA merupakan jenis asam amino yang dapat meningkatkan kadar testosteron, yaitu hormon seks pria yang berperan penting dalam produksi sperma. Kemudian yang keempat adalah menjaga pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat bisa menjadi cara meningkatkan kualitas sperma. Di antaranya adalah olahraga secara rutin dan menghindari stres. Kemudian adalah pertanyaan keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Dan bila ejakulasi dibagi menjadi 3 porsi menurut urutan keluarnya, maka yang pertama, porsi 1 adalah hasil sekresi kelenjar ovary, kelenjar bulbu retra. Kemudian yang kedua adalah porsi 2,
sekresi kelenjar prostat, dan biasanya porsi ini mengandung spermatozoa paling banyak yang berasal dari ampula dan epididymis. Kemudian yang ketiga adalah porsi 3 yang mengandung banyak cairan berasal dari vesicula seminalis. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Apa saja gangguan pada sistem reproduksi pria? Yang pertama itu adalah epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yaitu saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah sakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah, nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Kemudian yang kedua adalah orsitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orsitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orsitis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. Sama seperti epididymitis, orsitis juga bisa menyebabkan buah sakar bengkak dan nyeri. Bila tidak ditangani, penyakit ini bisa menyebabkan kemandulan dan penurunan produksi hormon testosteron. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat, pembesaran prostat, atau kanker prostat. Dan gangguan yang keempat yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ reproduksi, serta infertilitas. Kemudian gangguan yang terakhir yaitu masalah pada penis. Masalah pada penis jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, dan kanker penis. Selain beragam penyakit pada sistem reproduksi yang telah disebutkan di atas, pria dan wanita juga bisa terkena penyakit menular seksual seperti herpes genital, HIV atau AIDS, sifilis, dan gonorea. Penyakit ini ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.